Pagi anak-anak semuanya. Pagi Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini dengan semua sehat semuanya. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dalam pembelajaran kali ini dan ilmu yang didapatkan nanti semoga bermanfaat. Silahkan ketua kelas Mas Ruby ya, ketua kelasnya ya. Ya Pak. Oke, silakan Mas Ruby bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Pak, satu orang Pak. Oh, siapa yang nggak masuk? Itu Pak, Mas Marjuki Pak, nggak masuk. Oh, Mas Marjuki ya, nggak masuk ya. Itu rumahnya mana sih Mas Marjuki? Rumahnya Boyolali Pak, ibunya lagi sakit. Oh, nggak masuk karena itu ya. Oke lah, kita doakan semoga ibu dari Mas Marjuki bisa sembuh, segera disembuhkan dan semuanya keluarga di sini apabila ada yang sakit semoga bisa disembuhkan gitu. Amin. Amin. Oke, jadi pada kesempatan kali ini gitu ya, sebelumnya ada yang masih ingat pembelajaran kemarin, yang pertemuan kemarin ada yang masih ingat tentang apa? Diferensiasi Pak. Wah, mantap sekali Mas Ruby ya. Ya, Oke, benar, kita close dulu bagi Mas Ruby. Oke, benar sekali, kita kemarin mempelajari tentang diferensiasi sosial. Jadi ada yang masih ingat apa itu diferensiasi sosial? Saya Pak. Ya, silakan Mas Ruby lagi ya. Ya Pak. Silakan. Diferensiasi itu pembedaan sosial Pak. Oh iya, benar. Ya intinya itu ya. Jadi banyak sekali aslinya, bisa dibuka-buka lagi catatannya yang kemarin. Jadi inti dari diferensiasi sosial itu adalah pembedaan sosial. Jadi bukan beda secara fisik saja, tetapi juga beda secara hal yang lain. Bisa dibuka catatannya. Oke, pada pagi hari ini kita akan mempelajari terkait tentang stratifikasi sosial. Jadi sebelum kita masuk di sini, Bapak menggunakan berbagai referensi, ada 3 referensi. Sayang sekali bukunya tidak Bapak bawa, tetapi semua ini ada di dalam 3 referensi buku itu. Yang pertama adalah bukunya Pak Suryono Sukanto. Itu judulnya kalau nggak salah terkait tentang pengantar sosiologi ya nggak salah. Ya itu. Yang kedua itu bukunya punyanya Bulsiani. Itu juga terkait tentang sosiologi juga, tapi saya lupa bukunya apa. Besok lah nanti akan saya paparkan bukunya seperti apa. Oke, jadi memasuki materi ya. Apa sih gunanya mempelajari stratifikasi sosial? Jadi nanti kita akan mempelajari hal itu dan fungsinya kita sebagai seorang pelajar, seorang sosiologi untuk mengetahui apa sih fungsi stratifikasi sosial itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi mungkin tidak selesai sampai semuanya, paling hanya nanti ada 2 poin pembahasan dulu. Yang pertama adalah stratifikasi sosial. Bisa di next Mas. Oke. Jadi saya di sini bahas ya. Yang pertama adalah stratifikasi sosial. Apa sih stratifikasi sosial itu? Ayo, di sini sudah ada tulisannya ya, bisa dibaca silakan. Salah satu orang bisa dibaca. Saya Pak. Oh ya, silakan Mas Ruby. Jadi stratifikasi sosial itu adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarkis. Dan perwujudannya adalah adanya kelas tinggi dan kelas yang rendah. Itu menurut Pipirin Al-Sorofi Pak. Oke, bisa dilihat ya, betul sekali. Aplaus buat Mas Zulfi. Oke, telah berani yang mewakili kalian semua. Jadi benar sekali, stratifikasi sosial adalah social stratification dalam bahasa Inggrisnya, yaitu adalah terkait tentang pembedaan penduduk. Jadi penduduk ini dibedakan atau masyarakat ini dibedakan ke dalam kelas-kelas secara bertingkat gitu. Bertingkat ini bersifat hierarkis. Hierarkis ini tingkatannya adalah vertikal gitu. Jadi kalau kemarin diferensiasi sosial itu sifatnya horizontal. Lah, sedangkan
pembedaan kelas-kelas ini bertingkat secara hierarkis atau secara vertikal, atau pembedaannya itu naik dari bawah ke atas, atau perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas rendah. Jadi kelas rendah, tinggi, dan yang lain. Oke, jadi stratifikasi sosial ini kalau dicontohkan gitu ya, yang ada di masyarakat sekarang adalah pernah wisata ke Pulau Bali, teman-teman? Saya Pak, saya pernah. Oke, kapan wisata ke Bali? Dulu Pak, pas kelas 2 SMP Pak. Oke, kelas 2 SMP pernah ke Bali ya? Pernah memperhatikan nggak nama-nama orang Bali itu? Ada yang Bli, ada yang Nikoma, ada yang Nibagus, dan yang lain. Pernah memperhatikan hal itu? Iya Pak. Oke, karena namanya sangat unik gitu ya. Ada itunya, ada Iketut, ada Igusti, dan lain. Ternyata bahwa nama-nama itu adalah nama-nama terkait tentang kasta. Jadi di Pulau Bali itu ada kasta-kasta. Ada yang tahu kasta-kastanya apa aja? Setahu saya Ya. Brahmana Pak. Oke, Brahmana. Yang lain? Sudra Pak. Oke, yang lain lagi? Waisya Pak. Oke, Wah Mas Zulfi semua ya ini ya. Yang lain kemana ini? Kok nggak ada? Oke, jadi benar 3 itu, yang lain masih banyak. Kesatria dan yang lain. Di Pulau Bali itu kasta-kasta ini bertingkat itu. Dari yang pertama adalah kasta Sudra, yang kedua adalah banyak bertingkat sampai Brahmana. Oke, lanjut. Oke, jadi kita selanjutnya mempelajari tentang faktor adanya stratifikasi. Apa sih yang membuat stratifikasi di masyarakat ada? Apa sih gitu ya? Maka dari itu pertama adalah lapisan-lapisan yang tidak disengaja. Jadi faktor adanya stratifikasi ini pertama adalah lapisan-lapisan masyarakat yang tidak disengaja. Pertama adalah umur, jenis kelamin, kepandian. Ini kan nggak bisa diusahakan gitu loh. Kita nggak bisa istilahnya memperjuangkan kasta kita berdasarkan umur kita, jenis kelamin, dan kepandian. Ini sudah secara alami gitu ya. Secara alami kita peroleh gitu. Sedangkan yang satunya lapisan-lapisan yang disengaja ini bisa kita perjuangkan gitu. Istilahnya kita untuk menuju kasta yang naik atau kasta tertinggi itu bisa diperoleh gitu, secara diperjuangkan, atau istilahnya itu kita berjuang untuk mendapatkan kasta itu. Yang pertama itu bisa melalui pendidikan formal, wewenang, kekuasaan, dan yang lain. Jadi apabila seseorang ya dari mungkin sama yang ekonomi ya. Jadi dari pembelajaran kali ini kita mengetahui bahwa setiap orang yang belajar gitu ya, belajar awalnya mungkin secara ekonomi rendah dan akhirnya di masyarakat dipandang sebagai masyarakat lapisan bawah, akhirnya belajar terus naik nih, mau mendapatkan gelar, terus mendapatkan pekerjaan yang baik, gajinya tinggi, dan yang terus naik, akhirnya bisa meningkatkan stratanya di masyarakat menjadi strata masyarakat lapisan menengah mungkin ke atas gitu. Oke, jadi di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada Pak. Oh, belum ada ya. Oke, silakan lanjut, Mas Zulfi. Oke, jadi ada ini yang terakhir kita pelajari pada kali ini ya, yaitu terkait tentang sifat stratifikasi. Oke, jadi di sini ada 3 sifat stratifikasi. Yang pertama adalah tertutup, yang kedua adalah terbuka, dan yang ketiga adalah campuran. Oke, jadi terbuka, tertutup, campuran ini bukan kayak baju kita yang dibuka-buka gitu ya, bukan. Jadi di sini adalah sifat dari masyarakat itu sendiri gitu, sifat dari strata yang ada di masyarakat. Oke, yang pertama kita bahas terkait tentang stratifikasi yang tertutup gitu. Mungkin salah satu bisa membaca apa itu sifat tertutup, silahkan. Saya Pak. Oke, monggo. Stratifikasi sosial tertutup atau closed social stratification, yaitu membatasi kemungkinan berpindahnya seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik lapisan atas ataupun lapisan yang lebih rendah. Oke, benar sekali, bisa dibaca ya. Jadi dalam masyarakat ini tidak bisa, atau istilahnya tidak memungkinkan untuk seseorang itu naik kasta atau turun kasta gitu. Karena ya ini contohnya ya seperti tadi ya, seperti yang Mas Zulfi jelaskan tadi, yaitu terkait di masyarakat Bali ini ada kasta-kasta yang memungkinkan untuk
tidak memungkinkan untuk seseorang itu bisa menaik kasta atau turun kasta. Jadi seseorang ini yang sudah lahir Brahmana gitu ya, dari keturunan Brahmana itu kemungkinan kecil sekali kalau nggak berbuat salah di masyarakat atau yang lain itu akan turun menjadi kasta Sudra atau Waisya, itu jarang sekali dan bahkan tidak mungkin karena sudah dibatasi. Begitu juga sebaliknya gitu. Orang-orang yang lahir dari keturunan Sudra gitu ya, keturunan masyarakat kelas yang lebih bawah daripada Brahmana, untuk naik menjadi Brahmana itu kemungkinan kecil juga gitu. Dan bahkan dibatasi, jadi tidak mungkin. Ini contohnya mungkin yang dekat-dekat dengan kita itu adalah masyarakat yang ada di Pulau Bali karena masih mengenal kasta gitu. Lebih jauhnya di India juga hampir sama kulturnya gitu. Oke, yang kedua adalah bersifat terbuka. Jadi kebalikan dari tertutup ya, yaitu terbuka. Jadi di sini sifat dari stratifikasi di masyarakat itu bisa memungkinkan untuk seseorang naik kasta. Nah, ini terjadi di era kita sekarang ya, era modern ini. Banyak sekali orang yang sudah istilahnya tidak kolot mementingkan keturunan siapa dan yang lain. Jadi bisa meningkatkan seseorang untuk naik kastanya atau naik dari lapisan masyarakat kelas bawah menuju lapisan masyarakat kelas atas. Itu tadi salah satunya bisa dengan melalui pendidikan, melalui ekonomi, melalui kekuasaan, dan melalui wewenang. Itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya terkait bagaimana caranya. Tapi intinya dalam masyarakat terbuka ini bisa memungkinkan masyarakat untuk apa? Untuk naik atau turun bahkan dari lapisan masyarakat yang didapatinya. Oke. Ini terjadi di era modern ya, bahkan di Jawa sendiri, di yang lain juga seperti itu. Terus yang ketiga adalah bersifat campuran. Ini kalau bersifat campuran ini ya campuran atau mix dari terbuka dan tertutup. Ini kalau bisa kita temui ya paling dekat adalah di Pulau Bali. Jadi di Pulau Bali ini masyarakat berdasarkan keturunan itu tetap tertutup gitu, tapi memungkinkan untuk di lain sisi berdasarkan segi ekonomi bisa jadi orang yang berkasta Sudra ya, dari keturunan Sudra dia sukses besar nih. Lah akhirnya secara ekonomi bisa tinggi menjadi lapisan masyarakat tingkat tinggi. Tapi kalau urusan-urusan dengan terkait adat, istiadat dan yang lain, orang yang tinggi secara ekonominya ini bisa jadi tetap saja berada di lapisan kelas bawah karena memang ya karena dari keturunan itu campuran ya. Jadi di Pulau Bali itu bisa ada kasta terbuka, tertutup, bahkan campuran. Karena yang paling dekat adalah di Pulau Bali. Di Jawa ini sendiri kita temui dari dulu memang tidak ada kasta ya. Kalau masa kerajaan dulu masih ada kasta-kastanya karena memang sudah, terus setelah mungkin faktor dari agama masuk yang tidak memandang kasta, akhirnya di Pulau Jawa ini sangat sedikit lah ditemui bahwa ada kasta di masyarakat ini. Oke, dari pembelajaran kali ini ada yang mau dipertanyakan terlebih dahulu? Ada tidak? Saya Pak. Oh, silakan Mas Yudi. Nah, kalau yang di Bali itu Pak, misalnya ada orang yang Brahmana menikah sama yang Ksatria, itu gimana Pak? Wah, lah, baik sekali pertanyaannya. Plus dulu buat Mas Yudi. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi di masyarakat Pulau Bali gimana sih Pak kalau ada seseorang dari Brahmana terus menikah dengan kasta Ksatria atau bahkan kasta Sudra? Itu kemungkinannya sangat sedikit kalau secara adat gitu. Tapi bisa ditemui kalau masalah ekonominya bagus. Mungkin dari kasta Sudra ternyata ekonominya bagus dan dari kedua keluarga ini sudah tidak mementingkan untuk keturunannya dari siapa, itu kemungkinan ada. Tapi sangat kecil sekali apabila masyarakat itu masih memegang apa itu yang namanya kasta gitu, atau lapisan masyarakat yang harus dijaga atau keturunan yang harus dijaga. Jadi kemungkinan kecil sekali Mas Yulfi bahwa orang Brahmana menikah dengan orang Sudra atau Ksatria yang lebih ada di bawahnya itu. Paling kebanyakan hitungnya keluarga yang lebih tinggi ini, keluarga semua keluarganya itu akan istilahnya akan menolak pernikahan tersebut gitu. Jadi apabila masyarakatnya memang
masih tertutup gitu ya, stratanya tertutup, kemungkinan pernikahan beda kasta ini sulit ditemui. Jadi mereka akan memilih untuk menikah sesama dengan kastanya. Seperti itu Mas Devi, bisa dipahami? Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Oke, itu ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Pak. Oke, baik sekali. Ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari teman-teman? Ada mungkin yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kali ini? Pak, saya Pak. Oke, silakan di tempat saja Mas Urwin. Jadi dalam sertifikasi sosial itu ada sifat sertifikasi yang terbuka, tertutup, dan campuran. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak, jadi dibagi juga. Nah, kemudian kita tadi juga sudah mempelajari bahwa dalam sertifikasi sosial itu kita terbagi dalam tingkatan-tingkatan gitu Pak. Ya, betul. Dan Benar Pak? wah, plus bagi Mas Urwin teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah sudah disimpulkan bagi Mas Lutfi. Benar sekali bahwa ini ya yang kita pelajari pada kali ini, yaitu terkait tentang stratifikasi sosial itu apa, terus sifat stratifikasi seperti apa, dan yang lain. Nah, ini bisa kita pelajari di masyarakat sekitar itu. Ayo, kan tadi Bapak belum menyebutkan terkait tentang lapisan-lapisan yang ada di masyarakat Jawa. Silahkan tugas untuk kalian bisa dicatat. Yang pertama adalah temukanlah stratifikasi sosial yang ada di masyarakat Anda. Ya, cuma itu saja tugasnya. Bisa dilihat dari segi ekonomi, bisa dilihat dari segi wewenang kekuasaan, kan ada. Saya beri clue sedikit ya, yaitu terkait tentang RT RW itu termasuk juga stratifikasi atau lapisan masyarakat yang bisa mempengaruhi masyarakat berada di lapisan mana. Itu sedikit clue, silahkan untuk tugas pertemuan kita seperti itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada Pak. Oh, alhamdulillah tidak ada. Semoga bermanfaat pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Bisa dilihat lagi pembelajaran melalui buku-buku yang Bapak sebutkan tadi. Bisa browsing-browsing di internet dan yang lain. Silahkan temukan referensi yang cukup terkait tentang pembelajaran kita kali ini. Terus selanjutnya pada pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari, bisa di next, yaitu terkait dasar-dasar pelapisan masyarakat, kelas tadi, dan faktor penentu stratifikasi, dan masih banyak lagi. Nah, bisa dibaca di modul-modul yang telah ada dan yang lain. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sekian, mohon maaf apabila pembelajaran kali ini banyak salah kata dan perbuatan. Sekian dari Bapak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.